Pembunuh dari Ming Shadian. Aku tidak pernah menyangka penguasa Aula Dewa Bela Diri Daxia akan berakhir seperti ini. Wang Hao, penguasa Aula Dewa Bela Diri. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Ming Shadian. Pergi. Alam Santo. Kau telah melampaui yang biasa dan menjadi Santo. Ziru, Panglima Perang Aula Dewa Bela Diri. Tuan, Ming Shadian, kembali ke dunia fana. Jairu memohon kepada Tuan, demi semua makhluk hidup di bawah langit, kembali ke kuil. Semua makhluk hidup di bawah langit, apa hubungannya denganku, seorang pengangkut batu bata rendahan? Hatiku sudah menjadi milik orang lain. Masalah menjaga stabilitas dunia harus diserahkan kepadamu. Hei, apa? Ini buruk, Tuan. Orang-orang dari Ming Shadian telah menculik istrimu. Oh ya, mereka memaksa tanganku. Maka nasib semua makhluk hidup di bawah langit menyentuh Kuang. Kirimkan aku lokasinya. Ya. Yi Qingcheng, istri Wang Hao. Tuan, Pembunuh dari Ming Shadian. tak heran Wang Hao ini begitu enggan untuk pergi. Wanita tercantik di Tianhai, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tentu saja, Yi Qingcheng ini telah mencapai statusnya saat ini di industri hiburan. Apa kau pikir itu karena kemampuan aktingnya? Bukankah karena penampilannya? Tapi Tuan, bukankah orang-orang kita dari Ming Shadian sudah pergi mencari Wang Hao itu, penguasa Aula Dewa Bela Diri, nomor 1 di dunia? Apa kau pikir dia begitu mudah diatasi? Karena kau tahu aku tak mudah dihadapi. Kenapa datang ke sini untuk mati? Wang Hao, tak peduli seberapa berjayanya kau sebelumnya, kau terluka parah dan meninggalkan Aula Dewa Bela Diri 3 tahun lalu. 3 tahun sebagai menantu. Aku tidak percaya kau masih memiliki kekuatan bertarung yang sama seperti sebelumnya. Kalau begitu tebak, bagaimana aku sampai di sini? Ming 17 dan yang lainnya telah dibunuh olehmu. Badut-badut tak berarti. Terbunuh ya terbunuh. Tapi kau mengetahui identitasku, masih datang mencari kematian. Aku tidak percaya Tuan Ming 17 akan mati di tangan orang cacat sepertimu. Wang Hao, tak peduli seberapa kuat kau, sekarang kelemahanmu ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Pedang datang. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tuan, Anda benar-benar tidak perlu datang sepagi ini. Lagi pula wali kota belum ada di sini. Tidak apa-apa, aku hanya melihat-lihat. Ngomong-ngomong, jangan ungkapkan identitasku nanti. Dimengerti. Tuan, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah aktris Triple Threat Daxia, Damimi. Halo. Senang bertemu denganmu. Kakak Qingcheng, katakan padaku, apakah itu suamimu? Apa yang dia lakukan di sini? Saudari Qingcheng, bagaimana menantu laki-laki tak berguna ini bisa masuk? Dan bagaimana dia bisa begitu tenang? Jika orang dari Aula Dewa Bela Diri itu tahu, kesempatan malam ini akan hancur. Wang Hao, apa yang kau lakukan di sini? Nona Ye, ini Manajer Liu, ini kelalaianmu bukan? Bagaimana Wang Hao masuk ke aula perjamuan? Apa dia pakai namaku? Kenapa aku perlu memakai namamu? Aku di sini tentu saja karena aku menerima undangan.
Perjamuan malam ini hanya untuk influencer papan atas Tianhai dan selebritas papan atas Dacia dan para sutradara. Kau bilang kau punya undangan. Itu sungguh konyol. Wang Hao, aku tahu kau terluka karena perceraian kita. Tapi jika kau merusak acara pentingku hari ini karena ini, aku akan semakin meremehkanmu. Dan aku akan benar-benar menjadikanmu musuhku, menempatkanmu di pihak yang berlawanan. Nona Ye, bukankah kau sedikit terlalu percaya diri? Tuan pasangan ini, ada apa di sini? Nona Ye, Anda salah paham. Tuan Wang memang menerima undangan. Itu sebabnya dia ada di sini. Begitukah? Menantu laki-laki tak berguna ini punya undangan. Coba saya lihat. Manajer Liu, aku tahu kau peduli padaku, tapi aku ingin memberitahumu, Wang Hao dan aku sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Dia dan aku tidak lagi memiliki hubungan apapun, jadi kau tak perlu mempertimbangkanku. Usir dia, keluar. Manajer Liu, kukira kau mengenalkannya padaku, seorang anak kaya. Setelah sekian lama, dia menantu laki-laki keluarga Ye. Jika aku tahu ini, aku tidak akan menjabat tangannya. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini. Lagi pula keberadaanmu di sini hanya mempermalukan saudari King Chen. Nora Zhao, lihat, dia berani memukulku. Coba kulihat. Nona Ye, pria ini suamimu kan? Dia menghajar Xiaoqi seperti ini di perjamuan malam ini, meskipun diselenggarakan oleh kau. Atas apa yang telah kau lakukan? Meskipun kau dipilih oleh tokoh penting Aula Dewa Bela Diri, tapi kau begitu berlagak. Tidakkah seharusnya kau memberiku penjelasan? Tuan Zhang, sudah ku bilang, Wang Hao dan aku sudah bercerai. Apa yang dia lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Karena itu masalahnya, maka aku akan menanganinya. Bagus, pergi. Nona Zhao, Anda salah paham. Ini benar-benar salah paham. Manajer Liu, kau hanya seekor anjing di samping wali kota Yuan. Keluargaku Zhao adalah keluarga nomor 1 di Tianhai. Bahkan wali kota Yuan harus bersikap sopan kepada keluarga Zhao Tianhaiku. Beraninya kau menghentikanku. Nona Zhao, bukannya aku ingin menghentikanmu, tapi Tuan Wang dia benar-benar diundang ke perjamuan ini. Mereka yang bisa datang ke perjamuan ini kaya atau bangsawan. Jika Wang Hao ini hanya menantu keluarga Ye, Yuan Dianzhang tidak akan secara khusus memberinya undangan. Mungkinkah dia punya identitas lain? Dia punya undangan, keluarkan dan mari kita lihat. Tuan, aku tahu, Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda. Mengapa Anda tidak mengeluarkan undangannya dan membungkam mereka? Dengan undangan palsu ini, kau menantu tak berguna, terlalu berani. Bagaimana bisa? Undangan kami, semuanya berbingkai biru, tapi milikmu emas. Kau masih berani bilang, itu asli? Si tak berguna dari keluarga Ye ini memalsukan undangan. Undangan berbingkai emas. Dia pikir, dia adalah tokoh besar Allah Dewa Bela Diri. Tidak ada yang ingin dikatakan ya, patah kakinya, dan usir dia dari sini. Nora Zhao, Tuan Wan. Omong kosong lagi, dan aku akan mematahkan kakimu juga. Kau tidak apa-apa. Jika dia ingin membuat keributan, aku akan ikut bermain. Mari kita lihat, siapa yang akhirnya tidak tahan. Siapa yang tidak bisa menanganinya ya? Seseorang. Tunggu. Nona Zhao, jika kaki Wang Hao benar-benar patah hari ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mencari nafkah. Bagaimanapun, kami pernah menjadi suami istri. Nona Zhao, tolong kasihani dia. Beri dia pelajaran saja. Aku bisa mendengarnya dari jarak bermil-mil. Saudariku Xiao marah. Aku ingin tahu siapa orang bodoh yang membuat marah saudariku Xiao. Jadi kau si tak berguna. Tuan Muda Chen, tolong bicaralah dengan Tuan Zhao. Wang Hao dia tidak. King Chen, ku dengar orang penting itu dari Aula Dewa Bela Diri berkata, mereka akan menyiapkan lebih dari selusin selebritas papan atas untukmu dan kontrak pemeran utama wanita untuk film sutradara Xiang Yimou. Mereka ingin menjadikanmu aktris nomor 1 di Daxia. Jika kau bersikeras melindungi pria ini, aku khawatir ini adalah kesempatan terakhirmu. Kesempatan. Aku tak menyangka orang dari Aula Dewa Bela Diri itu akan begitu murah hati kepada Nona Ye. Susunan yang begitu mewah. Aku khawatir penjualan tiketnya akan setidaknya 10 miliar. Aku sudah melakukan semua yang kubisa untuk membantumu. Wang Hao, kau sendirian. Saudari Zhao, Tuan Muda Chen, apa kau ingin melindunginya? aku ingin melindunginya. Kau bercanda. Aku hanya punya permintaan kecil. Begini, kau membuat marah saudariku Xiao hari ini. Mematahkan kakimu sudah pasti. Jika kau menjilat sepatuku hingga bersih, aku bisa memohon kepada saudari Zhao untukmu. Tuan Muda Chen, jadi itu idemu. Kau seharusnya bilang begitu tadi. Aku akan memberimu muka ini. Menjilat sepatumu, apa kau layak?
Wang Hao, aku tahu kau keras kepala, tapi biar ku katakan, hari ini kau jilat atau tidak, kau tetap harus menjilat. Saudari Zhou, aku ingin meminjam anak buahmu. Apa kau mencari mati? Jika aku ingat dengan benar, Aula Dewa Bela Diri melarang siapapun membawa senjata. Bagus. Kupikir semua orang yang hadir tidak seharusnya membicarakan ini kan? Tuan Muda Chen, kau bercanda. Apa yang kau lakukan hari ini adalah demi elit Tianhai, menegakkan kebenaran. Bagaimana mungkin kami yang hadir di sini menyebarkan ini? Benar Tuan Muda Chen, anak ini memprovokasi semua elit Tianhai. Kau harus menegakkan keadilan bagi elit Tianhai dan membunuhnya. Membunuhnya. Lihat, kehendak rakyat. Kau pantas mati. Panglima Perang Shiruo telah tiba. Panglima Perang Jeru, apakah itu? Panglima Perang Jeruo dari Aula Dewa Bela Diri. Selain Panglima Perang Aula Dewa Bela Diri, siapa di luar sana yang berani menyebut diri mereka Panglima Perang? Jika dia di sini, dia sama misteriusnya dengan Tuan itu. Bukankah itu berarti orang yang menyukai Ye Qingcheng adalah Tuan Aula Dewa Bela Diri? Kami menyambut Panglima Perang Shiruo. Sambut Tuan. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah ini menjadi penguasa Aula Dewa Bela Diri? Aku baru saja mencoba mematahkan kaki Tuan. Kota Tianhai, orang-orang bodoh ini berulang kali memprovokasi Tuan. Tuan, apa kau ingin merombak kota Tianhai? Barusan, kau menyuruhku berlutut dan menjilat sepatumu, dan bilang kau ingin membunuhku, Aku menghinamu, dan menodongkan pistol ke kepalamu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Mati 1000 sayatan, pemusnahan 9 generasi. mustahil, benar-benar mustahil. Sampah ini tidak mungkin menjadi penguasa Aula Dewa Bela Diri. Ini pasti aktor yang kau temukan. Betul sekali, Tuan Aula Dewa Bela Diri. Tak mungkin menantu keluarga Ye selama 3 tahun. Lagi pula, Panglima Perang Jeruo sulit dipahami di seluruh Daxia. Hanya sedikit yang tahu wajah aslinya. Jika kau benar-benar ingin mencari seseorang untuk memainkan peran itu, mungkin mereka benar-benar bisa dianggap asli. Dasar sampah, beraninya kau menyamar sebagai penguasa Aula Dewa Bela Diri. Berani mengarahkan senjata ke Tuan. Aku mati. Jika kau adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri, akulah Raja Daxia. Dasar sampah, bukankah kau penguasa Aula Dewa Bela Diri? Bagaimana? Aku menodongkan pistol ke arahmu. Kau tak berani bergerak. Tidak bergerak, bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa jijik. Kau cari mati. Kau bahkan tidak punya peluru. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau akan membunuhku? Kau cari mati. Kali ini, bahkan Nona Ye tak peduli seberapa disayanginya dia oleh orang terhormat dari Aula Dewa Bela Diri itu. Kurasa dia akan terlibat juga. Wang Hao, apa kau sudah cukup membuat masalah? Jika kau terus begini, jangankan kau, bahkan keluargaku ya, tidak akan bisa lolos dari kesalahan. Wang Hao, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa membelamu. Akulah rajanya. Kenapa aku butuh perlindungan orang lain? Gila. Kau gila. Aku Ye Qingcheng telah bersamamu selama 3 tahun. Aku benar-benar buta. Kurasa itu kata-kataku. Akulah yang buta. Semua ini awalnya disiapkan untukmu. Bagus. Sekarang kau sendiri yang menghancurkan semuanya. Itu bukan lagi milikmu. Ratu bayangan Daxia apa? Dan mahkota Phoenix ini, kau sama sekali tidak pantas. Elit menara emas, apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Aku berdiri di sini. Siapa yang berani membunuhku? Itu wali kota Yuan, menyiapkan ini untuk Nona Ye. Dan orang terhormat itu, aku tak pernah menyangka. Seumur hidupku, aku benar-benar akan melihat seseorang menyebabkan kekacauan seperti itu di Istana Ling Xiao. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kau menghancurkan segalanya. Jika Aula Dewa Bela Diri marah, seluruh Tianhai akan lenyap. Jika Aula Dewa Bela Diri benar-benar marah, bukankah kita semua akan terlibat? Kukira aku tak seharusnya datang ke pesta Ling Xiao sialan ini. Jika kita tidak ingin Aula Dewa Bela Diri mengejar ini, kita harus membuat menantu tak berguna ini mengakhiri hidupnya sendiri, tebus dengan kematian. Wang Hao, kenapa kau belum menebus dosamu dengan kematian? Apa kau mau semua orang mati bersamamu? Kata-kata itu keluar dari mulutmu. Rasanya aneh.
Seharusnya aku tak menyelamatkanmu. Bahkan sekarang, kau masih berbicara dengan kata-kata sombong seperti itu. Kau bilang kau menyelamatkanku. Bukti, tak perlu bukti. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Wang Hao yang menyelamatkanmu. Itu putri sulung keluarga Nangong dari ibu kota, Nangong Su. Apa yang membawa Nona Nangong ke sini? Mungkinkah dia ke sini untuk perjamuan? Yi Qingcheng, memang, dia memang punya daya tarik. Cuma terlalu bodoh. Aku akan membawamu pergi. Kau tidak bisa membawaku pergi. Bahkan keluarga Nangong pun tidak bisa membawaku pergi. Dia pendosa olah dewa bela diri. Keluarga Nangong ini, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk olah dewa bela diri, mereka masih jauh dari tandingan. Wang Hao berpikir bahwa, dengan dukungan keluarga Nangong, dia dapat menyebabkan masalah di pesta besar Ling Xiao. Tapi kenyataannya, dia menempatkan keluarga Nangong dalam bahaya. Nyonya muda, ini bagaimanapun juga perjamuan aula dewa bela diri. Jika kita menyinggung aula dewa bela diri, lepaskan. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi sudah kubilang, aku tak butuh perlindungan siapapun. Berapa lama lagi mereka sampai? Mereka akan tiba dalam 3 menit. Bagus. Akan kubuat kalian semua melihat apa yang bisa dilakukan aula dewa bela diri terhadapku. Nyonya muda, buangan keluarga Wang ini begitu sombong. Mengapa kau melibatkan keluarga Nangong dalam hal ini? Biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Lalu bagaimana kalau kau yang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Nangong di masa depan? Aku tak berani. Aku hanya khawatir tentang olah dewa bela diri. Wang Hao, apa yang kau coba lakukan? Meskipun kau memiliki keahlian seorang panglima perang, kau memprovokasi ulah dewa bela diri. Jika orang itu benar-benar nyalahakan emal, 10 nyawa pun tak akan cukup untukmu. Jika dia benar-benar bentrok dengan aula dewa bela diri nanti, segera bawa Wang Hao pergi. Nyonya muda kau. Aula dewa bela diri. Panglima perang naga Azure tiba. Tuan kota tiba. Itu sebenarnya panglima perang naga Asher. Ini adalah orang terkuat kedua di aula dewa bela diri. Sosok di atas puluhan ribu. Mungkinkah orang yang menyukai Nona Ye benar-benar orang itu? Kuharap apa yang baru saja terjadi tidak akan melibatkan semua orang yang hadir. Kalau tidak, Wang Hao, Panglima Perang Naga Asher dan Wali Kota ada di sini. Apa kau menyesal? Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Siru, Ya, aku akan duduk di sini hari ini dan melihat bagaimana Tuan Kota Yuanmu dan Panglima Perang Naga Azure akan menghukumku. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di perjamuan ini? Mengapa semua orang berkumpul di sini? Mungkinkah seseorang membuat masalah di perjamuan yang disiapkan oleh Tuan Kota? Membuat masalah. Enya. Tak bisa kentut setelah setengah hari. Mempermalukan Panglima Perang Naga Azure. Enya. salam Tuan Kota. Cheo Hongchun beritahu kami. Apa yang terjadi di sini? Wali Kota. Orang yang merusak perjamuan malam ini dan melukai Tuan Muda Chan adalah orang yang sama. Berani nggak kau? Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Itu menantu tak berguna dari keluarga Ye. Wang Hao, aku sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang, Panglima Perang Naga Asher dan Wali Kota pasti tidak akan melepaskanmu. Kusarankan kau bertindak jantan dan bertanggung jawab atas semua ini. Begitukah? Yuan Tiansang, Apa? Kau berani memanggil Wali Kota dengan namanya? kenapa aku tak berani? Wali Kota. Menantu tak berguna itulah yang merusak perjamuan malam ini. Kumohon Wali Kota hukum dia dengan berat dan pulihkan kedamaian di Tianhai. Enya. Wali Kota, apakah Anda memarahi orang yang salah? Dialah yang merusak perjamuan. Diam. Satu kata lagi. Dan aku akan membuat keluarga Xiao lenyap. Wali Kota. Panglima Perang Naga Asher, aku sudah membatalkan pertunanganku dengan sampah ini. Tindakannya hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Kuharap kau tidak akan melibatkan orang lain. Nona Ye, apakah ada kesalahpahaman? Wali Kota, Panglima Perang Naga Azure, kudengar kau berniat mengeksekusiku di sini. Aku. Panglima Perang Naga Asher, Wali Kota, meskipun Wang Hao adalah mantan suamiku, kami tidak pernah melewati batas itu. Aku masih perawan. Jadi tolong kalian berdua tidak perlu ragu, aku akan mengeksekusinya langsung.
Permainan apa yang dimainkan tuan ini? Jika aku salah bicara, apakah aku akan kehilangan kepalaku? Mengenai eksekusi, mari kita bahas nanti. Sebaiknya hindari membiarkan sampah masyarakat ini merusak suasana hati semua orang. Panglima Perang Naga Asher, kapan Tuan akan tiba? Tuan. Tuannya tidak datang. Apa? Pesta Ling Xiao ini disiapkan untuk Tuan bukan? Mungkinkah karena gangguan Wang Hao Tuan tidak datang? Pasti karena mantan suamiku. Tuan Jati kesal dan tidak datang. Tolong kalian berdua ambil tindakan. Panglima Perang Naga Azuri, silakan bergerak. Panglima Perang Naga Azuri, meskipun Wang Hao agak belak-belakan, ada alasan di balik tindakannya. Panglima Perang Naga Azuri, demi keluarga Nangongku, bisakah kau mengampuni nyawanya? Apa yang Tuan lakukan? Kukira aku tak seharusnya datang hari ini. Jika Panglima Perang Naga Azuri tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Terima kasih. Cepat dan pergi. Bela Nona Nangong. Apa kau benar-benar akan membela sampah ini? Dan menyinggung aula Dewa Bela Diri? Apakah itu sepadan? Karena Nona Ye tidak menginginkannya. Mengapa merusaknya? Kau, karena kita sudah sampai sejauh ini. Biar ku berikan kau sebuah pengingat ramah. Saat ini, kau hanya disukai oleh ketua aula. Jika kau ingin menceramahiku, tunggu sampai kau menjadi istri ketua aula yang sebenarnya. Ayo pergi. Tuan Naga Asher, apa kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Jangan khawatir. Mereka yang menyinggung Tuan Aula tidak akan berakhir baik. Wali kota, aktris utama untuk filmku. Tuan Aula dan Ye Qingcheng ini tampaknya telah benar-benar putus. Kalau begitu, aku tak perlu terus menjilat. Keluarga Ye, kita akan membahas masalah ini nanti. Silakan. Mereka bilang itu film berbudget besar. Jadi bagaimana bisa hilang begitu saja? Rasanya seperti keluarga Ye telah kehilangan dukungan. Sialan kau Wang Hao, ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, aku akan memotong pita bersama ketua Ola sekarang. Guru Ola seluruh keluarga Wang berjumlah 346 orang, 137 diantaranya adalah anggota Mingshat Dian. Aku bertanya-tanya di mana mereka semua. Ternyata mereka tepat di bawah hidungku. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengan mereka Guru Ola? Belum. Jangan beritahu mereka. Sepupuku tersayang. Dia bukan sembarang orang. Dia sedang berjaya sekarang. Tidak bijaksana untuk menghancurkannya secara langsung. Benar, temani aku ke pavilion harta karun nanti. Mengapa kita pergi ke pavilion harta karun Guru Ola? Aku tidak bisa membiarkan sepupuku tersayang mencuri pertunanganku dengan Nangong Suikan. Anda akan melamar. Betul. Tapi aku tidak bisa begitu saja mencuri gelar sepupuku sekarang. Pavilion harta karun memiliki banyak harta. Pasti ada sesuatu yang cocok. Aku akan mengaturnya. Ketua Ola meskipun keluarga Nangong kuat. Allah Dewa Bela Diri secara inherent lebih kuat dari Mingshat Dian. Mengapa menikahi orang lain? Apa kau cemburu? Ketua Ola hanya berpikir. Jangan khawatir, aku dan Nangong Sui itu hanya sandiwara. Sudah kubilang aku hanya menginginkanmu. Apakah Ketua Ola mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau belum lama berada di ibu kota. Kau belum terbiasa dengan ibu kota. Aku tahu sebuah pavilion harta karun tersembunyi di ibu kota. Ada banyak harta karun di dalamnya. Bagaimana kalau aku membawamu ke sana untuk memilih beberapa barang yang kau suka? Aku tahu kau yang terbaik untukku. Wang Hao, oh Wang Hao. Jika saja kau tahu, wanita yang tidak bisa kau dapatkan selama 3 tahun menyerahkan dirinya padaku. Bagaimana perasaanmu? Tuan, mengapa Anda menatap saya? Aku sedang memikirkan pakaianmu. Orang tua itu. Jati maksud Tuan. Kenapa kau tidak ganti baju? Tapi aku tidak punya baju ganti. Jangan khawatir, aku punya beberapa. Haruskah aku berganti di sini? Apa kau takut aku mengintip? Oh tidak,
Tuan Jairwo tidak bermaksud begitu. Ganti di sini. Masih ada 10 menit sampai kita mencapai paviliun harta karun. Banyak waktu bagimu untuk berganti pakaian. Baiklah, Ngomong-ngomong si Ruo sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya mencarikan jodoh untuknya. Tuan ada apa? Aku baik-baik saja. Pakai saja itu. Tuan, keluarga Nangong ini, bagaimanapun juga adalah keluarga papan atas di Daxia. Barang-barang biasa tidak akan menarik perhatian Tuan Nangong. Jeti harta macam apa? Kau sedang mencari apa? Barang biasa. Tuan Nangong pasti tidak akan meliriknya. Tapi bagaimana dengan giok yang diresapi roh? Batu giok berisi roh sejati. Anda bisa melihat kekuatan spiritual benda. Tuan kekuatanmu. Mungkinkah kau sudah mencapai alam transendental? Pak tua ini. Anak muda, aku memberimu peringatan Rama. Orang tua ini penipu. Orang ini baru buka mulut dan minta ratusan ribu. Jangan tertipu olehnya. Ketua tidak meminta harga yang terlalu tinggi. Barang-barang ketua hanya dijual kepada mereka yang berjodoh. Pak Tual, apakah kau sudah mencapai alam santo? Kau bisa melihat kekuatanku. Kecuali jika kekuatanmu sendiri di atas kekuatanku. Tapi melihat ke seluruh Daxia, orang tua Imin belum pernah mendengar tentang seorang pakar alam sains di usia semuda ini. Mengesankan. Anak muda, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tidak mendengarkan, itu masalahmu. Kenapa kau masih bermain-main dengan orang tua ini? Apakah kau kaki tangan yang disewa oleh orang tua itu? Kau tidak tahu siapa yang kau ejak bicara. Yang berdiri di hadapanmu adalah... Kau bilang barang-barang orang tua ini sampah. Lalu, apa kau punya yang lebih baik? Tentu saja. Aku Luo Cheng, telah berada di paviliun harta karun ini selama lebih dari 8 tahun. Di tangan tentu saja akan ada beberapa harta langka. Kalau begitu, mengapa tidak keluarkan barangmu? Dan bandingkan dengan barang-barang orang tua ini. Bagaimana kita membandingkannya? Kau bisa mengeluarkan barang apa saja. Dan jika nilainya sebanding dengan nilai giok ini, maka aku akan membeli barangmu dengan harga 2 kali lipat. Nah, kau tidak mencoba mengatakan bahwa sepotong batu giok milik orang tua itu bernilai lebih dari semua yang ada di seluruh tokoku. Karl, dari mana datangnya bocah kecil ini? Beraninya kau mempertanyakan kekuatan Bos Luo di sini. Bos Luo memiliki 3 toko di paviliun Jubao. Kekuatannya tak terbantahkan. Kekuasaannya tidak diragukan lagi. Hanya dengan santai mengeluarkan sepotong batu giok yang peka dan mengatakan itu sebanding dengan milik Bos Luo. Kau benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu. Nak, kau dengar. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut dan kontol 3 kali. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau membuat tuan kita bersujud padamu. Kau tak pantas. Ah, tidak apa-apa. Jika kau berani, mari kita bandingkan. Kita akan menentukan menang atau kalah berdasarkan hasilnya. Karena kau bersikeras membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Meskipun di Daxia, aku Luo bukanlah orang terkenal. Aku masih bernilai lebih dari 100 juta. Untuk berjudi denganku, kau harus terlebih dahulu membuktikan kekuatanmu. The film was translated and narrated by M Media. Ini sebenarnya adalah kartu prajurit hitam kuil Dewa Perang, hanya dimiliki oleh mereka yang berada di atas peringkat Dewa Perang. Dikatakan bahwa kartu prajurit hitam ini bahkan tingkat terendah memungkinkan cerukan setidaknya 100 miliar. Aku melihat wanita ini, sepertinya pelayan anak muda itu. Apa latar belakang keduanya? Kartu prajurit hitam. Siapa kalian berdua? Baiklah, sekarang aku sudah membuktikan kekuatanku. Kartu prajurit ini tidak bisa dipalsukan. Sekarang apa kau berani bertarung atau tidak? Bahkan, jika mereka adalah Dewa Perang dari kuil Dewa Perang, mereka masih bisa salah. Aku Luo Chen menolak untuk percaya bahwa orang tua acak, kartu prajurit hitam hanya dimiliki oleh mereka yang berpangkat di atas Dewa Perang, lebih bagus dari punyaku. Baiklah, aku akan berjudi denganmu. Setuju. Akan tetapi,
Penaksirnya harus dipilih dari penaksir resmi Jianbo Gecko. Tidak masalah, Pak Tua. Bolehkah aku meminjam leontin giokmu? Tidak masalah. Aku juga tidak akan menindasmu. Aku tidak akan menggunakan semua harta di toko. Aku hanya akan mengeluarkan 3 harta. Jika giokmu lebih berharga daripada ketiga hartaku, aku akan mengaku kalah. Saat itu aku akan bersujud dan meminta maaf. Ternyata Pak Tua Luo. Pak Tua Luo adalah penaksir tingkat harta karun nasional. Bos Luo mengundangmu ke sini, menunjukkan dia tidak takut pada otoritas. Dia mungkin ingin menggunakan Pak Tua Luo untuk menekan kuil Dewa Perang, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan yang mutlak. Senang bertemu denganmu, Tetua Luo. Anda terlalu baik, Bos Luo. Kau tahu bagaimana aku? Begitu aku mendengar tentang harta karun, aku tak bisa duduk diam. Bahkan jika kau tidak mengundangku, aku akan datang sendiri. Aku hanya tidak tahu barang bagus apa yang telah kau siapkan hari ini, Bos. Biarkan orang tua ini memanjakan matanya. Tidak perlu terburu-buru dengan barang-barangku. Silakan Tetua lihat dulu barang-barang teman kita dari Aula Dewa Perang. Selera orang berbeda-beda. Meskipun kalian berdua adalah teman dari Aula Dewa Bela Diri, kalian masih sangat muda. Berapa banyak harta yang mungkin telah kalian hargai. Namun kalian berani berbicara begitu lancang di sini. Ini dalutan. Tetua Luo, mengapa kau harus menilai buku dari sampulnya? Mengapa tidak melihat harta karunnya dulu? Aku ingin melihat harta macam apa yang kau miliki. Ini adalah leontin giok antik imitasi modern. Meskipun kualitas gioknya bagus, nilainya tidak akan melebihi 100.000. Jadi hanya bernilai 100.000. Aku melebih-lebihkan kalian berdua. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot mengeluarkan ketiga harta berhargaku. Meskipun Aula Dewa Perang adalah kekuatan nomor 1 Zia, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Di pavilion harta karun ini, kalian tidak bisa senaknya bertindak sesuka hati. Betul sekali. Leontin giok seharga 100.000. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta karun yang memenuhi Aula Bos Luo? Ngomong-ngomong, aku agak penasaran. Di bawah ketiga kain merah ini, benda mengerikan apa yang tersembunyi? Tetua Luo, kau menilai leontin giokku tanpa menyentuhnya sama sekali. Bos Luo, mari kita kesampingkan dulu harta karun kedua teman muda dari Aula Dewa Bela Diri ini. Aku penasaran tentang hal-hal baik apa yang telah kau bawa keluar. Tolong ungkapkan dan biarkan orang tua ini melihatnya. Biarkan aku memanjakan mataku. Sebenarnya taruhan ini seharusnya berakhir di sini. Karena Tetua Luo telah berbicara. Dan begitu banyak teman yang datang. The Maka film aku was akan membiarkan translated semua orang and melihat narrated by M Media. harta karun Luo Cheng. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Bahkan porselen sekaliber ini kurang dari segelintir di seluruh pavilion harta karun. Nilainya setidaknya puluhan juta. Piring porselen ini sangat berharga. Agar Luo Cheng memiliki pijakan yang kuat di pavilion harta karun, dia pasti punya beberapa harta karun asli. Secara relatif, aku lebih penasaran tentang dua harta lainnya yang dia siapkan. Apa saja itu? Hahaha, tidak perlu dua harta yang tersisa. 1 lawan 1 ini sudah menentukan pemenangnya. Hasilnya sudah jelas. Aku ingin tahu bagaimana kedua orang dari Aula Dewa Perang ini akan menangani ini. Bos Luo, biarkan orang tua ini juga menilai dua barang lainnya. Baiklah, hahaha. Teksturnya tembus cahaya. Belum lagi pengerjaan yang luar biasa. Hanya kualitas giok itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan 99% giok halus. Dan ini masih di antara Zenru, hijau imperial kualitas tertinggi. Potongan sebesar itu, nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Silakan lihat semuanya. Tanghin asli. Tanghin asli apa? Di pelelangan harga awalnya lebih dari 100 juta. Jika lukisan ini asli, maka ini memang Tanghin asli. Setelah Tanghin asli keluar, nah, apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Bos Luo berani memperkirakan Tanghin asli ini seharga 500 juta.
Apa 500 juta? Ditambah 2 barang sebelumnya. Ini hampir 1 miliar. Aku tidak menyangka bos Luo memiliki kekuatan seperti itu. Pak Tua Luo benar-benar jali. Aku juga mencari banyak penaksir sebelumnya. Dan harga rata-rata akhirnya tepat 500 juta. Teman dari olah dewa perang ini. Kau bilang sebelumnya bahwa jika aku menang, kau akan membeli semua hartaku dengan harga 2 kali lipat. Aku punya 3 toko. Semua harta digabungkan. Total 820 juta. Hahaha, aku akan membulatkannya untukmu. Kau beri aku 16 miliar. Gesek kartumu. Menggesek kartu apa? Apa olah dewa perang tidak mampu kalah? Kalah. Siapa bilang aku kalah? Orang bodoh berotak. Jika kau tidak memiliki berliannya, jangan mengambil pekerjaan porselennya. Luo Tua, kau adalah tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tapi aku berani bertanya. Apa kau benar-benar berpikir Liang Ting Giokku hanya bernilai 100.000? Omong kosong ini hanya sepotong giok modern. Aku sudah memberimu muka karena olah dewa bela diri dan melebih-lebihkannya. Jadi bahkan Luo Tua pun bisa membuat kesalahan. Berani-beraninya kau mempertanyakan Pak Tua Luo. Picik. Mengandalkan senioritas. Akan kutunjukkan pada kalian semua hari ini. Berapa nilai sebenarnya dari harta karun ini? Kekuatan spiritual terpanjang. Kekuatan spiritual apa yang terpancar? Aku ingin melihat. Giok ini yang hanya bernilai 100.000. Bagaimana kau bisa membalikan keadaan? Kekuatan spiritual terpanjang. Pakar alam dewa perang biasa pasti tidak bisa melakukan ini. Tapi meskipun anak ini kuat, bagaimana dia bisa mengubah sifat Giok itu sendiri? Menarik. Berhentilah membuang-buang tenagamu. Kau. Naga Azure bermanifestasi. Pak Tua Luo, apa itu naga Azure yang mewujud? Harta surga dan bumi sering menyegel makhluk kuat. Jika orang tua ini tidak salah, di dalam Liang Ting Giok ini tersegel seekor naga sejati, memiliki roh naga. Orang yang membawa Liang Ting Giok ini akan dianugerahi keberuntungan kaisar. Keturunan mereka selama 100 tahun akan makmur tanpa henti. Luo Tua, karena kau sudah mengetahuinya, izinkan aku bertanya, berapa nilai harta karunku? Diet yang begitu berharga, tak ternilai harganya. Jika kita harus memberi harga, bukankah itu beberapa miliar? Beberapa miliar. Untuk mengamankan kemakmuran keturunan kita selama berabad-abad yang akan datang. Kemakmuran abadi. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku akan melakukan hal yang sama. Ya Tuhan. Aku bertanya pada orang tua itu, dan dia bilang itu hanya bernilai 880.000. Seandainya aku membelinya saat itu. Bos Luo, hasilnya sudah jelas. Bukankah kau harus menepati taruhan kita? Aku punya mata tapi gagal mengenali mutiara. Salam Tuan. Apa itu? Wang Xin, penguasa kuil dewa bela diri Fana, mengetahui bahwa Tuan berada di paviliun harta karun dan mengundang Anda ke sebuah pertemuan. Wang Xin, penguasa kuil dewa bela diri. Maman, sebelum pesta ekspedisi baru-baru ini, Wang Xin mengkonfirmasi identitasnya melalui Dewa Perang Naga Azure. Saat ini, mengonfirmasi identitasnya. Saat ini. Orang itu ada di kuil dewa bela diri. Wang Xin tidak pantas menjadi penguasa. Ada kekacauan di kuil dewa bela diri. Sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Pendeta Tau Tua itu Tuan telah pergi. Kita belum membayarnya. Pendeta Tau Tua itu bukan orang biasa. Kalian berdua dewa perang. Bos Luo, apa maksudnya ini? Terima kasih atas belas kasihan kalian dewa perang. Ini adalah tanda kecil apresiasi saya. Terimalah.
Tidak perlu. Kita sudah mendapatkan sesuatu hari ini. Kami hanya berharap Bos Luo akan tetap rendah hati mulai sekarang. Ya, tentu saja. Kalian berdua, penguasa kuil Dewa Bela Diri seharusnya berada di pelelangan. Apa kau tidak akan mengikutinya? Penguasa kuil Dewa Bela Diri. Oh benar, pewaris keluarga Wang. Dia baru saja membeli beberapa barang dariku. Untuk aktris terkenal Nona Ye yang bersamanya. Menarik. Ziruo, Aku di sini. ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan adikku tersayang sekarang. Saudara, Nona muda. Ada apa sekarang? Wang Hao dari keluarga Wang itu ada di sini. Untuk apa dia ke sini? Untuk melamar. Melamar. Dia benar-benar tidak masuk akal. Lepaskan aku. Aku harus bertemu kakak sekarang. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan mati di sini di hadapanmu. sahabat muda Wang Hao, katakan padaku apa yang membawamu ke sini hari ini. Untuk melamar. Apakah aku tidak salah dengar? Kau seorang tuan muda terbuang yang diusir dari keluarga Wang. Bilang kau datang ke keluarga Nangong kami untuk melamar. Wang Hao, kau buang-buang. Bukankah kau sudah cukup menyakiti zuhur kami? Kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi? Semuanya aku. Wang Hao, kami sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan perpisahan. Meskipun Yuzin ini bukan pasangan ideal Zue'er, tetapi secara komparatif, dia satu-satunya di Daxia yang cocok untuk Zue'er. Lebih lanjut, keluarga Nangong kami telah menerima kontrak pernikahan Wang Xin. Kurang ajar. Ya sekarang sudah hilang. Kurang ajar kau tuan muda yang boros. Berani merobek kontrak pernikahan di depan kami. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Nangong kami bukan siapa-siapa? Allah Dewa Perang Belaka. Ketua Ola Wang Xin itu mengingat persaudaraanmu. Tidak terlalu merepotkanmu. Namun kau semakin sombong. Keluarga Nangong kami juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Kami tidak punya alasan untuk menuruti kebiasaan burukmu. Paman. Aku beritahu kau mungkin tidak percaya ini tapi Zue'er hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati jika dia menikah denganku dan keluarga Nangon akan makmur. Bahkan mungkin menjadi keluarga terhebat di dinasti Daxia. Kau buang-buang waktu. Kau bicara omong kosong. Tangkap dia. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Bagaimana kau bisa begitu buta? Keluarga Nangongku telah menerima lamaran pernikahan Wang Xin. Pernikahan ini tidak bisa diubah. Silakan pergi. Paman. Berhenti. Aku akui. Aku agak terkesan denganmu. Tapi Wang Xin memanglah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Meskipun keluarga Nangongku memiliki sedikit kekuatan, menentang Aula Dewa Bela Diri adalah tindakan bodoh. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pernikahan Zue'er diputuskan olehku. Aku bilang putra sulung keluarga Wan. Dan yang kumaksud adalah Wang Hao, dan kau mengira putra sa keluarga Wang manapun bisa. Begitu. Tapi ayah, kita tidak lagi dalam posisi untuk memilih. Wang Xin bukan hanya putra keluarga Wang. Dia adalah ketua Ola Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan Wang Hao yang tidak berguna itu, dia jauh lebih baik. Apa yang kau tahu? Orang bodoh yang tak bisa diperbaiki. Kau tidak benar-benar berpikir. Wang Xin adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri The kan? film was translated Ayah, and narrated kau by tidak M bermaksud Media. mengatakan dia adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Tepat. Itu Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang tuan muda yang dibuang. Wang Hao anakku. Orang tua aku tidak salahkan. Kau selalu begitu berwawasan. ayah di perjamuan ekspedisi. Utusan ilahi naga Azure berkata, penguasa Aula Dewa Bela Diri adalah Wang Xin bukan Wang Hao.
Meskipun dia mendapatkan cincin Dewa Bela Diri, Wang Xin akhirnya mencurinya. Dia hanyalah cangkang kosong sekarang. Untuk mengatakan dia adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri sekarang. Lalu, apa buktinya? Kalian semua benar-benar bodoh. Siapa bilang penguasa Aula Dewa Bela Diri membutuhkan cincin Dewa Bela Diri sebagai bukti? Ini, Wang Hao anakku. Buktikan identitasmu. Bagus. Pedangku tiba. ini adalah pedang Suayuan. Pedang pribadi penguasa Aula Dewa Bela Diri. Legenda mengatakan pedang Suanyuan ini telah membunuh ribuan ras asing. Hanya dengan memandangnya dari jauh, orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kau benar-benar Tuan Aula Dewa Bela Diri? Wang Hao, apakah kau benar-benar penguasa Aula Dewa Bela Diri? Hidupku diselamatkan oleh mantan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Sebagai rasa terima kasih, aku menjodohkan Zhu Er dengan Wang Hao. Kalian bodoh. Kau pikir itu Wan Xing? Jika Zhu Er tidak menemukanku, keluarga Nangum ini akan hancur di tangan kalian. Ayah, meskipun kami tidak mempertimbangkan ini secara menyeluruh, tapi kau bilang keluarga Nangom akan dihancurkan oleh kita. Beraninya kau membantah rinciannya. Biar Wang Hao muda yang menjelaskan padamu. Sepupuku itu sangat licik. 3 tahun lalu aku diusir dari keluarga Wang. Dia yang merencanakannya. Dan sekarang dia telah merebut posisiku sebagai penguasa Aula Dewa Bela Diri. Jika dia menikahi Zhu Er, maka aset keluarga Nangon akan dilahap olehnya. Coba pikirkan, nasib macam apa yang menantimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak membunuh Wang Xin? Cukup, Wang Hao muda punya rencananya sendiri. Cepat kembalikan surat perjanjian pernikahan keluarga Wang. Ayah, perjanjian pernikahan ini tak bisa dikembalikan. Apa kau memaksaku untuk impimu olehmu? Ayah, kau salah paham. Salah paham apa? Wang Hao muda punya urusannya sendiri. Bukannya aku tak mau mengembalikannya, tapi perjanjian pernikahan ini sudah disobek oleh Wang Hao. Tidak apa-apa, Pak Tua. Jika kontrak pernikahan dihancurkan, biarkan saja. Dan karena Wang Xin sudah mengirimkan undangan, maka biarkan dia menghadiri pernikahan sendirian. Ekspresi wajahnya saat itu pasti cukup menarik. Bagus. Aku akan mendengarkanmu. Wang Hao, meskipun kau adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri untuk menikahi Zhu Erku, kau harus menunjukkan ketulusan. Jangan khawatir, Paman. Hadiah pertunangan sudah kusiapkan. Kau terlalu pelit. Liontin Gyokini saja. Paling banyak 6 digit. Keluarga Nangongku adalah salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Orang bodoh yang pici. Apa yang dibawa Wang Hao muda bukanlah barang biasa. Giok ini berisi roh naga sejati. Itu dapat memastikan keluargamu Nangon kemakmuran generasi. Tuan muda, Anda mencari saya. Bagaimana persiapan untuk pernikahan besok? Sudahkah semua faksi di Daxia diberitahu? Tenang saja, Tuan muda. Hanya saja keluarga Nangom sampai sekarang belum bergerak. Wajar jika keluarga Nangong diam. Lagi pula Nangom Su tidak mau menikah denganku. Tapi sekarang aku bukan hanya pewaris keluarga Wang, tetapi juga penguasa Aula Dewa Bela Diri. Bahkan jika keluarga Nangong 10.000 kali tidak mau, mereka tidak akan berani menentangku. Jadi mereka pasti akan datang besok. Apakah keluarga Nangom sudah berangkat? Belum. Keluarga Nangom, beranikah mereka memutuskan pertunangan? Keluarga Nangom mengirim seseorang dengan hadiah. Hadiah apa? Matahari terbenam di barat, wajah kerap terlihat. Air mengalir ke timur menuju laut tak pernah kembali. Apa yang keluarga Nangom rencanakan? Mereka terlalu berani. Membatalkan pertunangan adalah satu hal, tetapi mengirimkan angka kertas kepada Wang Xin. Lihat wajah Wang Xin itu. Dia tampak seperti hendak memakan seseorang. Wang Xin telah memanggil lebih dari separuh kekuatan puncak Daxia.
mengakhiri segalanya dengan cara yang memalukan seperti ini. Jika kabar ini tersebar, bukan hanya reputasi keluarga Wang yang hancur tetapi juga olah dewa bela diri. Sekarang kita punya tontonan bagus. Saat kau pergi ke keluarga Nangon, apakah kau melihat sesuatu yang tidak biasa? Ini bicara. Saat bawahan ini pergi, tuan muda terbuang itu, Wang Hao juga ada di kediaman Nangon. Dia dan Nangon Zhu sedang mengobrol dan tertawa. Keluarga Nangon. Wang Hao, kau cari mati. Naga Azur. Bawahan ini di sini. Aku ingin kau pergi ke keluarga Nangon sekarang. Dan bawa Wang Hao kepadaku. Dia akan menunggu penghakimanku. Mengerti? Aku ingin melihat, apakah kau Naga Azur benar-benar telah bersumpah setia kepadaku? Atau kau adalah paku yang ditanam di sisiku? Ketua Aula, istri Ketua Aula. Itulah yang terjadi di pernikahan. Kau masih tertawa? Rencana jahat apa yang kau rencanakan? Jika aku adalah Wang Xin, aku akan lebih marah daripada dia. Kita tidak hanya merusak pernikahannya, tapi kau juga mengiriminya patung kertas. Aku hanya memberinya peringatan. Jika dia berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu, dia harus menanggung akibatnya. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Benar. Bagaimana penyelidikan yang kau lakukan di sisinya? Bagaimana perkembangan pengumpulan informasi? Wang Xin ini cukup licik. Meskipun aku berada di sisinya, aku tak tahu masalah inti. Aku hanya tahu bahwa dia adalah pemimpin Ming Shadian. Sisanya, Jadi kita tidak bisa bertindak sekarang. Ketua Aula. Tapi aku kesulitan karena kurangnya informasi tentang Ming Shadian. Naga Azur telah kembali. Senior ini adalah pemimpin sekte gerbang kosong. Kau bukan tandingannya. Apel, sekte terkemuka di bawah langit, gerbang kosong. Karena senior telah berbicara. Tapi kita punya informasi tentang Ming Shadian. Aku tidak pernah menyangka yang terkuat di dunia akan semudah ini. Gerbang kosongku telah mencatat semua informasi tentang Ming Shadian di surat ini. Terima kasih senior. Sama-sama. Meskipun gerbang kosongku dikenal sebagai sekte terkemuka di bawah langit, kami tidak pernah berusaha menjadi yang pertama. Kami hanya berharap semua makhluk di bawah langit terhindar dari bencana. Aula Dewa Bela Diriku memiliki sentimen yang sama dengan gerbang kosong. Aku bersumpah di sini dan sekarang bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Ming Shadian mendatangkan malapetaka di dunia. Namun aku harus mengingatkanmu Ketua Aula bahwa Wang Xin adalah pemikir yang teliti. Dia sudah mengirim orang untuk diam-diam mengamati keluarga Nangon. Jika kau tidak ingin usahamu sia-sia, sebaiknya kau membuat persiapan lebih awal. Tuan muda sudah dikonfirmasi. Dewa Perang Naga Azur dan Wang Hao bertarung. Wang Hao tak bisa melawan dan ditaklukkan oleh Dewa Perang Naga Azur. Bagus. Sepertinya Naga Azur tahu di mana nasibnya berada. Naga Azur. Kerja bagus. Saat aku menyatukan dunia, kau akan menjadi orang kedua yang sebenarnya. Terima kasih atas pelatihanmu Ketua Aula. Sepupuku tersayang. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Wang Xin. Kau benar-benar mengkhianati keluarga Wang dan bergabung dengan Ming Shadian. Wang Hao, jangan bilang kau masih belum tahu. Kenapa kau diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu? Apa maksudmu? The film was translated and narrated by Apa kau Media. pikir Aula pembunuh bayangan bisa mempertahankan posisinya di dunia tanpa dukungan penuh keluarga Wang? 3 tahun lalu, kau membantai anggota Aula pembunuh bayangan. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Wang? Kau seharusnya mati 3 tahun lalu. Tapi, ayahmu melindungimu dan menanggung semua kesalahanmu. Dia dieksekusi oleh keluarga Wang. Itu sebabnya kau hanya diusir dari keluarga Wang. Apa
Apakah kau mengatakan ayahku tidak meninggal karena sebab alami? Tentu saja. Tapi apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sepupu, aku harus berterima kasih padamu. Kau membunuh ketua Ola Ming Shadian waktu itu, yang memberiku kesempatan untuk menjadi penjabat ketua Ola saat ini. Dan kesempatan yang lebih baik untuk menjadi ketua Ola Dewa Bela Diri. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, sepupuku tersayang. Dan kedua wanita itu Ye Qingchen dan Nangong Xiu. Mulai hari ini dan seterusnya, wanitamu adalah wanitaku. Dan Ola Dewa Bela Dirimu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Azure Dragon. Kau pikir orang-orang dari Aura Dewa Bela Diriku akan mengkhianatiku semudah itu? Jadi kau dan Azure Dragon berakting di kediaman keluarga Nangon. Tujuannya adalah untuk memancingku ke dalam perangkap. Kau tak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkan ketua Aula. Sudah berakhir sekarang. Wang Hao, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tak akan tahu tentang sisa-sisa Ming Shadian lainnya. Daftar staf Ming Shadian. Ini, daftar anggota Ming Shadian ini. Dari mana kau mendapatkannya? Tujuanku datang ke sini. Pertama, adalah untuk membunuhmu sekali. Kedua, adalah untuk mengambil kesempatan ini. Untuk melenyapkan pasukanmu yang tersisa. Tempat ini memang agak bogok. Tapi kau memilihnya sendiri. Daftar ini, dari mana kau benar-benar mendapatkannya? Seharusnya aku tahu. Gerbang kosong itu menolak untuk tunduk padaku. Jadi dia pasti telah bergabung dengan barisanmu. Kau memang pintar. Tapi kau belum menggunakannya di tempat yang tepat. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Sepupuku tersayang. Kau tak benar-benar berpikir. Kau bisa membunuhku seperti ini kan? Apa maksudmu? Tuan muda, jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, aku akan meledakkan bomnya. Wang Hao, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Mundur. Bajingan. Sisa-sisa Ming Shadian-nya telah dilenyapkan oleh kami. Dan Aula Dewa Bela Diri kami telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya di seluruh Daxia. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi. Selamat Ketua Aula. Semua sisa Ming Shadian telah dibasmi. Mulai sekarang, tak akan ada kekuatan di dunia yang bisa menandingi Aula Dewa Bela Diri. Aula Dewa Bela Diriku tidak pernah berusaha mendominasi. Kami hanya berharap orang-orang di dunia ini dapat berjemur di bawah sinar matahari. Bagus sekali, tapi Wang Hao, pernikahanmu dengan Zue Er. Aku dan Zhu Er telah mendiskusikannya. Pernikahan kami akan diadakan besok. Bagus. Zhu Er, aku akan memberimu pernikahan termegah. Ketua Ola, apa kau siap? Biarkan pengantin wanita masuk. Aneh. Kenapa Nona Nangong belum bergerak? Jangan bilang, dia tak mau menikahi Ketua Aula. Jangan bicara omong kosong. Nona Nangong dan Ketua Ola sedang jatuh cinta. Mengapa dia tidak mau menikah dengannya? Lalu menurutmu apa yang terjadi? Biarkan pengantin wanita masuk. Aku akan melihatnya. Ketua Aula, kita bertemu lagi. Wang Xin, Ketua Aula, jangan menatapku seperti itu. kau benar-benar mencari mati. Ming Shadianku sudah sepenuhnya dimusnahkan olehmu. Aku telah diburu oleh begitu banyak orang 2 hari terakhir ini. Lalu mengapa aku tidak mengincar beberapa orang yang Ketua Aula pedulikan untuk dikubur bersamaku? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Zhu Er, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wang Hao, di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku. Apa kau benar-benar berpikir? Aku tak akan berani melakukan apapun pada Nangong Xiu
Nangong Zue ini benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di Daxia. Aku hampir tak bisa menahannya. Berani kau. Jika kau ingin menyelamatkan Nangong Zue, datanglah sendiri ke gudang dari terakhir kali. Jika kau tidak ada di sana sebelum malam tiba, maka bersiaplah untuk mengumpulkan mayat Nangong Zue. Ini sungguh luar biasa. Ini mengerikan. Wang Xin benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah. Bukankah dia satu-satunya yang tersisa di Mingshat Dian? Benar. Ketua Ola. Kelalaian kula yang memungkinkan Wang Xin memanfaatkan kesempatan ini dan menculik Nyonya. Tolong hukum aku Ketua Ola. Wang Hao. Wang Hao, kau harus menyelamatkan Zue ya. Semua tergantung padamu. Cepat pergi. Jangan khawatir. Aku akan membawa Zuer kembali dengan selamat. Semuanya. Harap tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membawa pengantin wanita kembali. Ketua Aula. Ini pasti rencana Wang Xin. Dia pasti telah mengatur semuanya. Kalau kau pergi sekarang, aku khawatir. Dia adalah istriku. Dan Nyonya Aula Dewa bela diri. Siapa yang berani menghentikan aku? Matilah mereka. Kau tak perlu mengikutiku. Nona Nangong, kau sudah bangun. Wang Xin, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, ketika Wang Hao mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Nangong. Kita semua sudah dewasa di sini. Jangan bicara sembarangan. Kau ada dalam genggamanku. Aku masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika aku melepaskanmu, akankah Wang Hao itu mengampuni hidupku? Jika dia benar-benar peduli padamu, dia mungkin sudah hampir sampai di sini sekarang. Kecantikan seperti ini, semuanya tergantung pada tindakan apa yang Tuan Istana kita rela lakukan untukmu. Wang Xin. Wang Hao adalah penguasa Istana Aula Dewa Bela Diri. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu memanipulasinya? Belum tentu begitu. Wang Xin, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kau masih bisa berhenti sekarang. Kau ingin aku berhenti? Itu sungguh menggelikan. Aku beritahu kau. Semua ini karena kau. Dulu di Aichen, jika kau mau menikah denganku, kau tak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Saat Wang Hao tiba, aku akan memotongnya berkeping-keping tepat di depanmu. Kau mau menghabisi siapa? Berhenti. Sepupuku tersayang. Akhirnya kau sampai juga. Jangan khawatir. Bebaskan mereka berdua. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Sepupu, jangan bercanda seperti itu. Poster buronan ditempel di mana-mana. Jika aku melepaskan mereka, bukankah aku akan berada di bawah kekuasaan AIM? Oh ayolah. Apa maumu? Ku dengar kau telah mencapai alam transenden. Berurusan denganku, semudah membunuh ayam. Tapi, jika kau melumpuhkan salah satu lenganmu, bukankah kehebatan bertarungmu akan kalah denganku? Wang Hao, hari ini aku ingin kau melumpuhkan salah satu lenganmu. Jangan Wang Hao. Aku berjanji padamu. Tidak mau. Wang Hao. Sepupu sepupu. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Untuk dua wanita, kau benar-benar akan melumpuhkan lenganmu sendiri. Hentikan omong kosongmu. Aku melakukan apa yang kau minta. Bebaskan mereka berdua. Biarkan mereka pergi. Denganmu di alam santo transenden, aku tidak yakin bisa lolos darimu tanpa cedera. Oleh karena itu, aku belum bisa melepaskan mereka. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut Istana Dewa Bela Diri tidak akan mengampunimu? Takut? Apa yang harus kutakutkan sekarang? Kukatakan padamu, semua ini karenamu. Jika kau membiarkan aku membunuhmu di Haicheng dulu, aku tidak akan berada dalam kesulitan ini hari ini. Hanya ada satu pewaris keluarga Wang. Dan itu aku, Wang Xin, bukan kau. Apa kau benar-benar peduli dengan gelar kosong seperti itu? Gelar kosong. Pewaris keluarga Wang dan ketua Istana Dewa Bela Diri adalah penghargaan tertinggi di dunia.
Kau menyebut ini gelar kosong. Bisakah kau jujur mengatakan bahwa kau tidak pernah menginginkan hal-hal ini sendiri? Jika aku menginginkan ini, 3 tahun lalu aku tidak akan rela pergi. Itu The karena film kau was pernah memilikinya, translated and narrated by M Media. dan aku tidak. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau menyeretku ke bawah. Jadi hari ini kau harus mati. Aku mengerti. Memotong lenganku hanyalah penundaan. Kau ingin aku bunuh diri ditempatkan. Tepat. Hanya jika kau bunuh diri di tempat, aku akan melepaskan mereka berdua. Mengapa aku harus percaya ilmu? Wang Hao, kesabaranku mulai habis. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Jika kau tidak bunuh diri sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Baiklah. Wang Hao jangan. Tidak, Aku setuju. Wang Hao. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Wang Hao. Tidak, Wang Hao, oh Wang Hao. Kau benar-benar orang bodoh yang sentimental. Tapi apa gunanya? Setelah kau mati, para bajingan aula dewa bela diri itu sama sekali bukan tandinganku. Wang Hao, sudah kubilang. Aku akan mengambil semuanya darimu. Sayang sekali. Setelah kau mati, kau tidak akan bisa melihat bagaimana aku menghancurkan wanitamu. Apa kau yakin? Apa? Aku jelas melihatmu tertusuk jantung. Bagaimana kau masih hidup? Apakah kau manusia atau hantu? Transendensi. Aku tidak terima ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kau akan menjadi orang baik. Wang Hao. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Kemampuan penyembuhan transendensi tak tertandingi. Syukurlah. Wang Hao, maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Itu semua sudah berlalu. Wang Hao, bisakah kita mulai dari awal lagi? Pernikahan kami masih berlangsung. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk minum perayaan? Ayo pergi. Maafkan aku. Wang Hao. Aku kehilanganmu. Ketua aula belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sulit dikatakan, The film was meskipun kekuatan ketua translated Ola tak and tertandingi, narrated by M Media. Wang Xin bukan orang yang mudah dikalahkan. Ditambah lagi dia sudah siap. Lagi pula sulit untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Ayah apa menurutmu Wang Hao? Bisa membawa Zuer kembali. Sulit dikatakan. Anak Wang Hao itu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Tapi terkadang terlalu setia dan benar adalah kelemahan. Ada kabar dari ketua aula? Mereka masih hilang kontak. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada ketua aula? Tutup mulut sialmu. Para ketua aula sudah pergi cukup lama. Kurasa kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami bersiap untuk bergerak maju. Memang, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Ini,
Maaf sudah menunggu lama. Selamat datang Ketua Aula. Istri Ketua Aula,